Halo Sobat Easy, welcome back to Easy to You. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Ya mungkin kalian udah lihat nih bahwasanya ada pembaruan dari beberapa alat studionya dan juga penampilannya. Mungkin dari atau sih duluan videonya tuh duluan video si cewek ya, yang mana duluan video si Kia. Oke. Nah pada video kali ini sebenarnya udah di tag sebenarnya videonya. Namun karena permintaan teman-teman bahwasanya kalau bercerita itu jangan terlalu cepat, bahwasanya dipelankan saja suaranya. Ya sudah. Ada beberapa video akhirnya saya ngetek ulang seperti video ini. Di sini saya akan bercerita tentang sebuah makhluk urban legend nih teman-teman. Mana kalau kita mendengar kata makhluk urban legend pastinya biasa di Indonesia ya. Apalagi yang paling sering kita tahu itu makhluk urban legend Indonesia banyak seperti Kadita. Kalau Kadita sih apa sih yang di laut? Nyi Roro Kidul. Nah itu. Ataupun banyak makhluk urban legend lainnya bahkan bisa menjadi lambang Indonesia nih ya. Kalau makhluk-makhluk yang ada di Indonesia. Nah sekarang kita akan ke Venezuela teman-teman. Ada sebuah makhluk urban legend ya yang sangat aneh. Mana bentuknya itu rada mirip dengan orang-orangan sawah nih teman-teman. Yang bernama El Silbon. Ya dia mirip seperti orang-orangan sawah. Lalu sering membawa kantong. Begitu teman-teman. Dan kantongnya isinya adalah tulang manusia. Wah ada mengerikan ya makhluk urban legend ini. Dan cukup aneh lah cerita tentang si El Silbon ini teman-teman. Mungkin lebih baik untuk bercerita tentang El Silbon ini kita akan bercerita di Batantu. Bahas-bahas tentang hantu. El Silbon adalah makhluk urban legend yang berasal dari Venezuela ataupun Kolombia kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah ini teman-teman ya. Kita teman-teman udah lebih tahu lah tentang cerita-cerita El Silbon ini di channel YouTube lain. Ia merupakan sosok yang dikutuk karena membunuh ayahnya nih teman-teman. El Silbon digambarkan sangat kurus, tinggi dan seperti yang aku katakan tadi mirip seperti orang-orangan sawah. Mana dia selalu membawa topi topi jerami gitu ya, bukan one piece, topi jerami. Dirinya selalu muncul di tengah malam nih teman-teman. Dimana dia juga digambarkan itu dengan baju yang lesu dan topi jeraminya itu lalu membawa kantong yang berisikan tulang manusia nih teman-teman. Bahkan dia sering bersiul seperti yang aku siulkan tadi di awal ya. Yang mana siulannya ini pertanda kalau bahwasanya si El Silbon berada di dekat kita nih teman-teman. Nah untuk siulannya ini teman-teman, jika siulannya itu terdengar dekat maka si El Silbon itu ya cukup jauh lah dari kita. Ada berjarak berapa meter. Namun jika siulannya itu terdengar kecil maka sebaliknya teman-teman. Jangan-jangan El Silbon malah berada di dekat kita nih teman-teman. Ya, ataupun berada di belakang kalian semua lah. Tapi ya konsepnya ini nggak jauh beda sama ya kuntilanak ya. Kalau seperti yang kita ketahui kalau kuntilanak itu kalau tangisannya itu terdengar dekat berarti ya makhluk kuntilanak ini jauh nih dari daerah ataupun dari rumah kita. Sedangkan kalau terdengar sangat ya jauh itu katanya kuntilanak itu benar-benar berada di dekat kita. Seperti kalau misalnya kita sedang di rumah berarti dia sedang hinggap di pohon rumah kita nih teman-teman. Mau aku ada pohon gak? Kira-kira seperti itu siulannya teman-teman. Agak aneh memang ya. Siulannya itu mirip seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya seperti itu lah. Mungkin teman-teman coba bisa dengarkan gini siulannya. Nah seperti itu. Ada banyak versi yang menceritakan El Silbon nih teman-teman. Dimana ada kisah tentang bagaimana sih awal kemunculan dari si El Silbon ini. Oke langsung aja kita bercerita. Di sini ceritakan bahwasanya pada suatu ketika ada sebuah keluarga nih teman. Dimana di keluarga itu ada ya terdiri 4 orang ya. Ada seorang anak, ayah, ibu dan seorang kakek. Nah lalu kedua orang tua ini teman-teman terlalu sering memanjakan si anak ini teman-teman. Pokoknya apa anak ini minta harus segera diadakan, harus segera dibelikan, harus diberikan segala macam nih teman-teman.
Hingga pada suatu hari ya si anak makin dewasa, tetap saja ada hal manjanya. Dia meminta ingin daging rusa nih kepada ayahnya. Hingga ya sang ayah dengan ya sudah dimanjakanlah anak ini. Sang ayah pun langsung berlari ke hutan membawa ya peralatan untuk menangkap rusa. Hingga sang ayah pun ya menangkap rusa hingga larut malam, namun tak kunjung pulang nih teman-teman. Sehingga ya sang ibu menyuruh si anak nih, tolong dong, coba lihat ayah kamu di hutan itu, ayah lama sekali ya mengambil daging rusanya. Sehingga sang anak pun menuju hutan lalu mencari ayahnya. Ya sesampainya anak di hutan, dia terkejutlah, pokoknya ayahnya kelelahan karena tidak mendapatkan rusa nih teman-teman. Namun ya anak ini tiba-tiba ya karena sudah terlalu manja, muncul nih sifat-sifat psikopatnya teman-teman. Mana tiba-tiba dia malah mengambil pisau, itu salah satu peralatan berburu ayahnya nih ya, sebuah pisau, lalu menusuk ayahnya nih teman-teman. Namun ada yang mengatakan juga bukan dengan pisau, dia membunuh ayahnya dengan garpu rumput nih teman-teman. Wow, kejam sekali anak ini ya, sudah dimanjain malah membunuh ayah, nggak tahu untung ya, nggak tahu terima kasih. Dikasih hati malah minta jantung. Dan benar saja teman-teman, dikasih hati minta jantung, ya dia benar-benar mencongkel hati ataupun jantung dan isi perut ayahnya nih teman-teman, dan langsung membawa pulang ke ibunya. Dan sesampai ke rumah ya dia memberikan ibunya, dia mengatakan, ini daging rusa loh ibu, tolong masakan. Jangan dicontohi ya teman-teman semua, sobat Easy. Lalu sang ibu juga bertanya nih, ayah mana? Si anak cuma dengan mengatakan, oh tenang kok ayah sebentar lagi pulang, dia ada urusan sedikit. Sehingga sang ibu pun memasak ya daging yang diberikan oleh anaknya ini. Lalu saat memasak, lama-kelamaan baunya semakin aneh dan ibunya pun menyadari bahwasanya ini adalah daging suaminya. Sehingga sang ibu berteriak histeris, lalu ya kabar ini pun terdengar oleh si kakek. Sehingga si kakek pun langsung menangkap si anak ini dan mengikatnya di pohon nih teman-teman. Lalu mengambil sebuah cambuk dan mencambuk-cambukkan badan si anak ini teman-teman. Langsung dipukul dengan cambuk, udah kayak hukum rajam di Aceh. Waduh. Waduh, maaf. Maksudnya seperti itu, seperti hukum kanun yang ada di Aceh tentang perzinaan atau ada tentang cambuk-cambukan. Dan setelah ya sudah dicambuk pastinya ya, badannya pasti luka-luka nih teman-teman. Sang kakek malah mengambil alkohol, lemon, garam, kan asam-asaman gitu teman-teman ya, dan menaburkan ke tubuh si anak nih teman-teman. Ya asam-asaman kena luka teman-teman ya, bagaimana rasanya itu ya, rasa sakit lah pastinya. Waduh, ada-ada saja sih kakek, ada-ada saja. Karena ya semakin lama ya tubuh si anak semakin terbakar karena asam-asaman ini. Lalu si kakek pun ya membuka talinya dari pohon dan si anak pun dibuang begitu saja. Dan dia sebenarnya sudah diberi kesempatan bahwasanya untuk lari. Namun si kakek malah kejamnya lagi, dia melepas ya puluhan atau cuma 2 ekor anjingnya yang sedang kelaparan nih teman-teman. Lalu si anjing-anjing ini langsung membunuh ataupun ya memakan daging dari si anak ini. Karena ya sudah luka-luka gitu teman-teman. Hingga si anak ini pun ya tinggal kurus tanpa daging dan meninggal di tempat nih teman-teman. Nah jadi teman-teman, seberapa bahaya sih El Silborn ini? Oke, menurut kisahnya nih ya, menurut legendanya, bahwasanya El Silborn ini sering kali yaitu membunuh para pemabuk ataupun orang mabuk gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya ya El Silborn ini berjalan tak tentu arah. Walaupun seperti itu, dia ada jalannya nih. Dimana kalau pemabuk itu kan gak jelas, pergi ke semak-semak segala macam. Nah maka dari itu bisa jadi ya para pemabuk itu bisa ditangkap oleh El Silborn. Dan kejamnya lagi nih teman-teman, katanya nih ya seperti ini. El Silborn itu akan menangkap si pemabuk tersebut, lalu merobek ya perutnya gitu dan langsung memakan ataupun meminum ya bekas alkoholnya si pemabuk tadi melalui perut pemabuk tersebut. Agak aneh gitu ya memang si El Silborn ini. Dan seperti itu teman-teman, dia paling sering itu menangkap para pemabuk. Nah lalu juga dikatakan bahwasanya dia juga sering menangkap ya para orang-orang, maaf ya, pelacur ataupun juga para tukang selingkuh nih. Nah ayo, siapa nih yang suka selingkuh? Kamu pilih di mana? Dirajam ataupun ditangkap El Silborn nih? Mungkin juga korban-korban selingkuh juga bisa nih ya berikan mantannya, ya mantan yang selingkuhnya ini
ke El Silbon aja ya. Selain itu, selain orang yang sering selingkuh, El Silbon juga sering menangkap yang gemar menyakiti wanita. Nah, ayo laki-laki, kalian nggak sigma ya kalau terlalu menyakiti wanita ya. Ingat, harus sigma lo, sigma boy. Lalu untuk orang yang tangkapnya teman-teman, pastinya biasanya itu tulang belakangnya itu pun tulang itu akan dibawa oleh El Silbon di dalam kantongnya tadi. Pastinya akan menyatu ya dengan tulang ayahnya tadi ya, katanya sering dibawa olehnya. Dan bagi orang-orang yang tangkap ataupun dibunuh oleh El Silbon, katanya jiwanya juga ikut terkutuk nih teman-teman. Bahkan katanya nih ya, tidak bisa masuk surga ataupun tidak bisa masuk neraka nih teman-teman. Namun di sini juga ada dikatakan bagaimana cara mengusir El Silbon nih teman-teman. Dimana dikatakan El Silbon itu akan terusir akan takut jika kita membawa anjing lalu memegang cambuk dan juga menyediakan alkohol gitu ya, sedang membawa alkohol. Karena ketiga hal ini adalah hal yang membuat si El Silbon meninggal seperti yang cerita di awal tadi ya. Karena pada saat itu ya si El Silbon pasti kembali mengingat rasa sakit dia sebelum dia meninggal pastinya. Oke, juga ada cerita lain nih bagaimana pertanda kematian. Ya, jika kemunculan El Silbon ini katanya ini adalah pertanda kematian. Ini biasanya untuk orang yang rumahnya didatangi oleh El Silbon. Dipercayai bahwasanya El Silbon itu sering berhenti ke rumah orang-orang yang ya sejalan lah dengan jalannya katanya nih. Mana El Silbon akan berhenti di rumah tersebut lalu mengeluarkan tulang-tulang hasil ya bawaannya tadi dan menghitung tulang-tulang tersebut. Ya katanya juga pastinya sambil bersiul nih teman-teman. Ini rada bingung teman-teman ya, entah itu suara menghitung tulangnya, entah itu suara siulannya. Mungkin kita sebut saya siulannya El Silbon ya. Jika El Silbon berhenti di suatu rumah, lalu seluruh orang yang ada dalam rumah tersebut mendengarkan siulan tersebut, maka seisi rumah tersebut terselamatkan dan tidak ada yang meninggal ataupun mati. Namun jika mendengar hanya satu orang, maka orang tersebut dipastikan telah ya mengalami kematian lah, sudah ada pertanda kematiannya. Katanya juga orang yang mendengar tersebut langsung terkutuk dan langsung memasuki alam jiwa kematian yang tak jelas nih teman-teman. Ya katanya seperti itulah. Di ya cerita El Silbon ini pastinya agak rada-rada ditambah-tambahin ataupun ya memang jelas cerita tentang urban legend, karena tak bisa dipungkiri ya bahwasanya manusia itu sering membuat cerita-cerita horor apa gitu ya. Karena gak tahu sih ini beneran ada atau tidak. Banyak video-video menjelaskan bahwasannya ada penampakan dari El Silbon ini teman-teman. Ya yang pastinya El Silbon itu adanya di Venezuela ya, nggak mungkin ada di Indonesia juga kan. Namun tetap jika kalian ke hutan ataupun kemanapun itu, jika mendengar siulan seperti ya El Silbon itu, hati-hati, mungkin itu benar-benar El Silbon ataupun ya ada makhluk lain ya bisa menyerupai El Silbon. Apalagi yang berada di rumah nih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ya kekurangan ataupun info ataupun kalian sudah lebih tahu tentang cerita El Silbon ini, silahkan kalian tambahkan di bawah ya apa yang kurang-kurang aku ceritain. Atau mungkin bisa next kalian komen nih enaknya bahas apa juga kan. Tetap saya ulangi lagi bahwasanya jangan terlalu takut dengan El Silbon nih. Tidak mungkin lah El Silbon itu bisa datang ke Indonesia lalu datang ke rumah kita kan, seperti itu kan. Ya, suara apa itu guys? Oke, nggak tahu suara apa pokoknya. Yang penting jangan lupa like, share, dan subscribe serta komen next enaknya bahas apa. Nggak tahu ya. Intinya easy to you, easy to understand, and see you.